Yo, kita bakal kembali lagi ngebahas tentang drama Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar yang diadakan sama MPR Provinsi Kalimantan Barat yang sempat ramai sekali dibicarakan sama orang-orang. Sekarang udah tanggal 14 Mei, terhitung udah 5 hari semenjak acara tersebut diselenggarakan dan udah banyak banget informasi-informasi baru yang bisa gue kasih tahu lu semua gitu ya soal drama ini. Karena sebelumnya juga gue sempat ngebahas dan juga ngasih tau lu semua tentang dramanya. Jadi gue kayak ada sedikit rasa tanggung jawab untuk ngasih tau lu semua bagaimana hasil akhir dari dramanya. Jadi kalau misalnya ngomongin soal bagaimana informasi kelanjutan ya udah banyak banget ya. Lu tinggal lihat dari segi mana aja lu pengen nyari tahu informasinya. Dari segi MC-nya itu udah minta maaf terus ngasih tahu ya di akun pribadinya kalau misalnya dia udah kehilangan pekerjaannya. Terus kalau misalnya dari segi jurinya ada yang ngepoin ya di status WA-nya tuh status mana ya gitu kalau misalnya masih belum mau minta maaf. Terus abis itu digugat ya terkait kompetensinya sama beberapa pihak. Terus kemudian peserta yang berani protes kalau misalnya jawabannya benar itu udah diundang ke Jakarta, udah ketemu sama Mas Gibran atau Wapres. Terus habis itu bahkan udah sampai dapat tawaran beasiswa ke Cina, sampai dapat ikatan kontrak kerja. Dan diantara informasi-informasi itu semua ada satu informasi update yang menarik banget pengen gue bahas ke lu semua. Dan menurut gue ini krusial banget informasinya. Terkait apa Bang Ray? Terkait bagaimana hasil akhir Lomba Cerdas Cermat Provinsi Kalimantan Barat. Kalau misalnya logika kita jalan ya, ketika drama ini muncul dan orang-orang udah pada tahu kalau misalnya jawaban dari Josepa itu benar, harusnya kan tinggal dihitung ulang, iya nggak sih? Nilai dari SMA Negeri 1 Pontianak berapa? Terus dibandingin sama SMA Negeri 1 Sambas kalau nggak salah. Jadi tinggal dikalkulasiin ulang terus habis dikasih tahu siapa yang menang juara 1, juara 2, juara 3. Alih-alih menggunakan solusi ini, pihak penyelenggara justru menggunakan solusi lain dengan cara apa? Dengan cara mengulang kembali acara Lomba Cerdas Cermatnya di Kalimantan Barat dengan ketentuan juri diganti. Sebenarnya ada solusi yang lebih simpel, tinggal dikalkulasiin ulang, tapi justru malah mereka pengen ngebuat ulang acaranya. Imagine anggaran, imagine waktu, imagine siswa-siswanya harus di-spend ya, harus mempersiapkan ulang gitu ya. Yang harusnya fokus buat belajar tapi justru malahan lomba ini lagi. Ya ampun. Nah ternyata yang lebih menariknya lagi adalah usut punya usut ketika orang-orang ngitung bagaimana skor sebelumnya ditambahkan dengan skor yang harusnya didapat sama SMA Negeri 1 Pontianak, hasil akhir dari juara Lomba Cerdas Cermat itu berbeda juara satunya. Dan kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Sebenarnya ya, hasil akhir ini udah banyak banget yang ngitung. Bahkan di pembahasannya Andri pun dia juga udah ngitung gitu ya. Yang menang itu siapa? Kalau misalkan Josepa itu beneran dapat skor plus 10. Nah kalau misalnya emang lu pengen tahu bagaimana skor hasil akhirnya, kita bakal ngitung bareng-bareng lewat video Doxly ya, yang masih belum dihapus sampai sekarang. Jadi ini udah segmen perhitungan skor akhir gitu ya, dan kita bakal hitung bareng-bareng bagaimana skor yang didapat di masing-masing sekolah. Total poin status. Oke, let's go. Ini ada 3 sekolah ya. Untuk grup B dari SMAN 1 Sambas, total poin. Oke, ini kayaknya agak cepet dah. Seinget gue dari sekolah grup A dulu. Emang yang rame tadi sesi rebutan. Let's go. Terkait hal ini, hasil lomba babak final Cerdas Cermat 4 Pilar MPRRI tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut. Let's go. Grup A dari SMAN 1 Sanggau. Oke, grup A. Total poin 45. Ya, poin SMA Negeri 1 Sanggau 40 ya. Untuk grup B dari SMAN 1 Sambas, total 90 poin deh. 90. Yes, jadi SMA Negeri 1 Sambas dapat poin 90. Nah, SMA Negeri 1 Pontianak nih. Untuk penentunya. grup C, SMAN 1 Pontianak, total poin 70. Ya, 70. Jadi beginilah ya total poin dari hasil akhir sebelum ya dikoreksi sama netizen. Tim A dapat 40, tim B dapat 90, tim C dapat 70. Ini sebelum pada akhirnya ya berbagai macam pihak minta pembenaran terkait jawaban dari Ocha gitu yang harusnya emang bener dapat poin.
kalau misalkan kita hitung ulang ya dengan skenario kalau misalkan jawaban dari Ocha itu benar, berarti tim B yang harusnya dapat poin plus 10 dikurangin 10 gitu karena dia harusnya nggak dapat kesempatan buat ngejawab. Ya, sementara tim C ya atau tim sekolahnya Ocha itu seharusnya nggak dapat minus 5 karena apa? Karena jawabannya benar. Plus ditambah 10 kalau misalkan ya jawabannya emang beneran. Artikulasinya jelas ya kata Bu Indri. Maka hasil akhirnya tim A 40, tim B atau SMA Negeri 1 sampai 80 dan tim C SMA Negeri 1 Pontianak itu harusnya menang juara 1 dengan poin 85. Kita udah punya solusi ini. Gue bukan alumni SMA Negeri 1 Pontianak ya. Gue cuma di sini pengen ngitung secara fair dan ngasih solusi yang paling gampang gitu. Dibanding harus ngulangin anjir lomba cerdas cermatnya, semuanya tuh harus beradu skill kembali gitu. Ngapain? Ini berdasarkan berita dari Kumparan, kita bakal baca dulu bareng-bareng. Jadi Ketua MPR RI Ahmad Muzani pastikan pelaksanaan lomba cerdas cermat final 4 pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat akan digelar ulang. Ini siapa yang ngasih saran? Gugatan tersebut diambil menyusul polemik penilaian dalam pelaksanaan lomba yang menuai sorotan publik. Muzani mengatakan pimpinan MPR telah mendengarkan penjelasan dari Sekjen terkait pelaksanaan lomba tersebut. Di mana kata beliau, kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memberi perhatian sangat besar terhadap kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini. Kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, ya tanggal 13 Mei. Menurut dia, perhatian publik terhadap polemik tersebut menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemahaman konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi bagian dari kegiatan MPR. Iya, terima kasih banyak atas pujiannya. Tapi netizen itu hanya mempermasalahkan satu soal doang, bukan satu acara ya. Ini sepenglihatan gua. Jadi menurut gua daripada diulang lagi ya keseluruhan lombanya satu acara, mending tinggal dikoreksi aja nggak sih terkait penilaiannya yang cuma satu doang gitu loh. Nih kalau misalkan amit-amit, kalau misalkan ini lomba diulang terus ada kesalahan yang sama, apakah lombanya bakal diulang lagi? Kan lucu gitu loh, iya nggak sih? Muzani pun mengakui ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyelenggaraan final di Kalimantan Barat itu. Karena pimpinan MPR memutuskan untuk mengulang pelaksanaan babak final agar proses penilaian berjalan lebih baik dan objektif. Selain pelaksanaan ulang, MPR juga memastikan proses penjurian akan dilakukan oleh pihak independen untuk menjaga objektivitas hasil lomba. Lah, emang sebelumnya kagak independen? Gue yakin semua juga independen gak sih? Nah, orang-orang yang udah tahu berita ini makin ngamuk. Karena ada solusi yang simpel tapi malah kagak dipakai gitu loh. Warga sipil lebih tolol lagi, untuk apa diulang? Tinggal minta maaf aja dan jadi pembelajaran. Si dewan juri jadi nonaktif karena kesalahannya. Prinsipnya jangan rubah hasil game karena ada kesalahan. Yang ada kacau, kalau kayak gini bego banget jadi pengadil dan penyelenggara. Orang-orang langsung pada trash talk. Kalau dibilang selesai pasti sudah tidak nyaman. Betul. Lu bayangin kalau misalkan di acara diulang ya, mereka bertiga satu sekolah ketemu lagi. Itu udah kayak meme anjir Dexter ya. Ting ting ting. Gara-gara lo diulang lagi. Ya kenapa gak tinggal dikoreksi gitu ya, satu pertanyaan dan lu tinggal kasih aja lewat media sosial siapa yang sebenarnya menang gitu loh. Kan simpel. Ya ampun, ini berita lucu banget. Oke, jadi di samping orang-orang banyak banget yang marah-marah ya, Ocha atau Josepa atau peserta yang berani ngasih tahu kalau misalnya jawabannya itu harusnya benar, akhirnya mendapatkan banyak banget fasilitas, alhamdulillah gitu ya. Dan kemudian ada sempat kabar juga yang beredar kalau misalkan dia itu dapat teror dan juga ancaman somasi via WA ya. Bahkan ada beritanya dari Berita 1, siswa LCC 4 pilar yang protes juri diteror ancaman somasi via WA. Nah tapi udah ada kabar kelanjutan dan ini dapat konfirmasi langsung dari ayahnya ya via Berita Kompas yang bilang kalau misalkan teror tersebut itu cuman hoax ya. Gue pun sempat ngeliat ya itu kabarnya dari mana, kok nggak salah dari Threads yang ngasih tahu kalau nggak katanya itu omnya atau kakaknya sendiri. Cuma yang jelas wallahu alam, bapaknya bilang itu hoax ya, berarti kita harus percaya kalau misalnya itu semua hoax, ya nggak sih? Well, terkait Ochannya sendiri atau peserta yang berani ngasih tahu kalau misalnya jawabannya benar, itu udah dapat banyak banget tawaran ya, kayak misalnya beasiswa S1 ke Cina yang kalau misalnya gue itu bisa sampai 1 miliaran gitu ya secara budget, dan menurut gue nggak apa-apa juga ya. Itu 0,001% dari MBG per hari. Jadi harusnya masih nggak masalah gitu ya. Secara anggaran ada, apalagi kalau misalkan dipakai untuk mencerdaskan anak bangsa begitu. Terus kemudian udah dapat undangan juga dari Mas Gibran untuk ngasih
weh jangan tips and trick gimana caranya debat gitu loh. Apalagi dia sempat debat sama profesor juga kan, Pak Mahfud MD dan segala macem. Dan ya dari itu semua ada satu jawaban yang menarik dari Ocha terkait adanya drama ini, yaitu jawaban yang ada di video Metro TV dengan judul "Jawab benar dinilai salah, Josepa buka suara". Ada satu pertanyaan yang menarik banget yang pengen gue kasih lihat. Jadi beginilah pertanyaan dari pewawancaranya. Kalau boleh tahu nih, setelah perlombaan itu selesai, ada gak pembicaraan atau permintaan maaf dari Dewan Juri? Untuk sampai sekarang belum ada sih Mas, cuman dari MPR RI sendiri itu Mas sudah memberikan konfirmasi dan klarifikasi secara tulis lewat Instagramnya sendiri. Iya, jadi dari sini kita semua tahu, bahkan jurinya sampai sekarang masih belum secara pribadi mengutarakan permintaan maafnya kepada Kak Josepa. Ini per tanggal 13 Mei 2026. Pride-nya gede banget sumpah dah. Justru ini bener-bener ngancurin mental banget. Apalagi kalau misalnya perlombaan gitu ya, udah ngira jawabannya bener tapi disalahin, itu aduh. Harusnya kalau misalkan ada sense dikit gue tuh ngerasa salah gitu, tinggal langsung aja gitu kasih tahu kalau misalkan ya mohon maaf sebelumnya kalau misalkan saya sempat mengira jawabannya salah gitu doang sebenarnya anjir. Ya balik lagi, gue pun pernah ya jadi juri salah satu lomba. Dan gue tuh paham banget kalau misalnya di acara-acara tersebut ya, bukan kita sendiri yang dites juga kemampuannya sebagai juri, tapi kita juga udah dapat bocoran tuh dari panitia, ini jawaban yang benar apa gitu kan. Tinggal dengerin doang gitu loh. Tinggal dengerin doang. Tapi ya ada juga polemik katanya itu semua terjadi gara-gara speaker disebut bermasalah. Nah yang lucunya adalah kalau misalnya lu cek beberapa kolom komentar dari postingan Lomba Cerdas Cermat di Kalimantan Barat ini, ada satu audiens yang bilang kalau misalnya justru speakernya kagak bermasalah. Dan kalau misalnya pada akhirnya speaker itu bermasalah, harusnya tinggal dikasih tahu aja atau tinggal protes gitu dari jurinya kalau misalkan ya pendengarannya kurang jelas begitu loh. Well intinya begitulah kira-kira hasil akhir dari drama Lomba Cerdas Cermat. Gue rasa cukup sekian ya, kita nggak harus update lagi bagaimana kabar kelanjutannya karena kita masih banyak banget bahasan-bahasan yang menarik banget. Satunya pembahasan Pak Nadiem Makarim lah, terus habis itu ya pembahasan lain yang bisa kita bahas bareng-bareng. Jadi cukup sekian aja dari gue, terima kasih banyak. Gimana tanggapannya silahkan tulis di kolom komentar. Gue undur diri, sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Sampai jumpa.